Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadianti Syafitri dengan NPM 2051040232 dari kelas E Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian 2 yang diampu oleh Bapak Vicky Sanjaya M.Sc. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Marketing terhadap Brand Image dengan Purchase Decision sebagai variabel mediasi pada produk Aqualife. Studi pada konsumen yang usianya di atas 40 tahun di kota Bandar Lampung. Di sini kita akan menjelaskan bab 1 pendahuluannya. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Perkembangan teknologi dan ekonomi yang cepat memunculkan banyak produk yang tidak berkelanjutan dan pola konsumsi yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan seperti perubahan iklim, air, dan populasi udara. Banyaknya volume sampah plastik di lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahun. Sampah plastik penyumbang jenis sampah yang paling banyak di lingkungan. Bahan dasar pembuatan plastik adalah minyak bumi, sehingga membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai sempurna, yaitu sekitar 1000 tahun. Sedangkan sampah kantong plastik membutuhkan waktu 10 sampai 1000 tahun dan botol plastik air minum dalam kemasan atau AMDK dapat terurai secara alami dalam waktu 450 tahun. Sampah botol plastik AMDK yang telah dikumpulkan pada semester 1 2021 oleh salah satu perusahaan pengolahan sampah plastik daur ulang oleh PT Innov Group Tbk atau Innov sebanyak 13,2 juta ton sampah botol plastik di Indonesia. Ada beberapa penyebab sampah botol plastik yang cukup tinggi, salah satunya adalah permintaan AMDK yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian ada data volume penjualan 11 tahun terakhir dari Aspadin sekitar dari tahun 2010 sampai 2019 yang tabelnya ada di sebelah sini. Bisa diperhatikan. Dapat dilihat pada tabel tersebut pertumbuhan volume penjualan 2010 hingga 2019 dalam interval 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan penjualan adalah 9,7%. Menurut Aspadin, pada 2017, masyarakat Indonesia minimum 20,31 miliar liter air pada produk AMDK. Pada tahun 2018, angka tersebut naik sebesar 11% dengan nilai 30 miliar air, dan pada tahun 2019 naik hingga 10% atau mencapai 33 miliar liter. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kelompok pendapatan menengah dan tinggi. Kemudian konsumsi tinggi AMDK oleh masyarakat tidak dibarengi dengan proses pengelolaan daur ulang oleh perusahaan menyebabkan banyak sampah botol AMDK di lingkungan akibat sampah plastik yang telah menumpuk, membuat masyarakat akhirnya membakar plastik tersebut dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Data dari BPS tahun 2018 tentang tindakan konsumen rumah tangga terhadap sampah yang dihasilkan yaitu 66,8% sampah dibakar dan hanya 1,2% sampah yang didaur ulang. Kemudian, pengelolaan sampah plastik yang kurang baik membuat masyarakat sadar bahwa akan sulit untuk menghilangkan efek negatif dari sebuah produk akibat dari kemajuan teknologi dan aktivitas perusahaan. Namun, konsumen beranggapan bahwa paling tidak dapat mengurangi kerusakan yang diakibatkan dari produk tersebut
dari produk terhadap lingkungan. Itu menurut Leonidow tahun 2010. Kemudian, menurut survei World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia dan Nielsen tahun 2018 menunjukkan bahwa 63% konsumen Indonesia rela mengeluarkan uang lebih untuk dapat mengkonsumsi produk aman untuk lingkungan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Itu menurut Firmansyah tahun 2018. Kemudian, pengetahuan masyarakat yang telah berkembang tentang isu lingkungan dan kesiapan untuk menerima produk ramah lingkungan mengharuskan penerapan teknik pemasaran yang baru oleh perusahaan. Green marketing merupakan salah satu pendekatan bagi pemasar untuk memasukkan unsur masalah lingkungan ke dalam strategi pemasaran mereka. Green marketing adalah proses mengembangkan bauran pemasaran produk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan pengetahuan konsumen tentang masalah lingkungan dan menurunkan efek negatif dari sebuah produk. Itu menurut Stefani tahun 2019. Aqualife adalah salah satu perusahaan yang menggabungkan green marketing dalam lini produk mereka. Pada akhir tahun 2018, Aqua memunculkan produk AMDK ramah lingkungan pertama di Indonesia dengan 100% menggunakan bahan baku plastik daur ulang dan dapat didaur ulang lagi. Aqualife telah mendapatkan sertifikasi FSSC 2000 yang artinya botol plastik yang telah diulang aman untuk dikonsumsi. Kemudian green marketing dapat mewujudkan produk yang ramah lingkungan dan manfaat yang lebih, mulai dengan memenuhi kebutuhan dari konsumen akan produk ramah lingkungan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Itu menurut Widodo tahun 2020. Penelitian sebelumnya oleh Priyono tahun 2017 menunjukkan bahwa green marketing dapat memengaruhi keputusan pembelian dan sesuai dengan penelitian Widodo tahun 2020 yang menunjukkan bahwa green marketing memiliki dampak yang cukup besar terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk masalah yang lainnya itu pengimplementasian green marketing oleh Aqua pada produk Aqualife dikarenakan dalam beberapa tahun mengalami penurunan top brand index dan bertujuan untuk memperkuat citra di masyarakat. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya alternatif pilihan dari AMDK di pasaran. Berdasarkan top brand index AMDK tahun 2015 sampai 2020, brand Aqua mengalami penurunan market share sekitar 13,4%. Kemudian persentase penurunan paling besar dalam 6 tahun tersebut berada pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 10,6%. Peningkatan brand image dari suatu perusahaan merupakan salah satu tujuan strategi pemasaran. Brand image adalah hal paling terpenting dari perusahaan dan menjadi prioritas bagi perusahaan. Brand image adalah cara konsumen memandang dan mempersepsikan suatu merek tertentu yang didasari oleh merek lain dengan beberapa produk yang sama. Itu menurut Wulandari dan Iskandar tahun 2018. Kemudian terdapat penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Yonata Agung Prasetyo tahun 2022 dengan judul Pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Image pada produk Aqualife Study pada followers akun Instagram @sehataqua. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan menyatakan jika green marketing berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap purchase intention dan brand image berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap purchase intention. Di sisi lain, green marketing secara tidak langsung berpengaruh dan signifikan terhadap purchase intention melalui brand image pada produk Aqualife. Kemudian, brand image merupakan salah satu elemen yang dipertimbangkan pelanggan sebelum melakukan pilihan pembelian. Pada penelitian Cahyani dan Sutrasmawati tahun 2016 melakukan studi dengan judul Pengaruh Brand
awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian. Dengan dapat ditarik kesimpulan tentang dampak brand image terhadap keputusan pembelian dan menemukan hasil yang positif dan signifikan. Kemudian menurut penelitian Wulandari dan Iskandar tahun 2018 dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Viva Kosmetik, dapat ditarik kesimpulan bahwa brand image memiliki pengaruh yang sama terhadap keputusan pembelian Viva Kosmetik. Pada penelitian Nandaika dan Respati tahun 2021 dengan judul Peran Brand Image dalam Memediasi Pengaruh Brand Marketing terhadap Keputusan Pembelian, studi pada produk fashion merek Uniqlo di Denpasar, dengan kesimpulan yaitu brand image dapat ditingkatkan melalui penerapan green marketing dalam strategi pemasaran oleh perusahaan. Bauran green marketing yang meliputi green product, green price, green promotion, and green place berdampak signifikan terhadap brand image. Studi lain dari Agustina pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Green Marketing terhadap Brand Image dan Struktur Keputusan Pembelian menarik kesimpulan bahwa green marketing dapat membentuk brand image secara positif untuk konsumen di tengah masalah lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Didukung oleh Kalimatus tahun 2017 yang melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa green marketing dapat meningkatkan brand image. Dalam upaya untuk meningkatkan brand image yang ramah lingkungan, Aqua membuat kampanye bijak berplastik. Kampanye tersebut untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik serta mendorong konsumen untuk membeli barang-barang yang baik untuk lingkungan. Konsumen muda adalah salah satu segmen dari kampanye tersebut. Konsumen muda adalah konsumen yang memperhatikan dampak suatu produk pada masa depan dikarenakan kepeduliannya terhadap lingkungan saat ini. Itu menurut Hume tahun 2010. Sedangkan menurut Yadav dan Patak tahun 2016, konsumen muda merupakan pengguna barang-barang ramah lingkungan yang dapat menjadi penggerak konsumsi produk ramah lingkungan terutama pada negara berkembang. Perbedaan usia akan menimbulkan berbagai pertimbangan saat memilih untuk membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau tidak. Itu menurut Myers dan Ken tahun 2003. Dalam penelitian Lee tahun 2008 menunjukkan bahwa konsumen muda mempunyai peluang yang sangat besar untuk menerima produk ramah lingkungan. Kemudian di sebelah sini tabel sumbernya dari data survei dari HelloFresh tahun 2020, konsumen yang akan beradaptasi dengan produk ramah lingkungan berdasarkan umur tahun 2020. Menurut survei dari HelloFresh pada tahun 2020 menunjukkan kemauan konsumen dalam membeli produk yang berkelanjutan pada usia 18-24 tahun sangat besar, yaitu sebesar 38%. Sedangkan jika dibandingkan dengan usia yang lebih tua seperti usia 45-54 tahun, perhatiannya dalam mengonsumsi produk ramah lingkungan hanya 23%. Yang menjadi masalah adalah hal ini menjadi salah satu target dari perusahaan untuk mengevaluasi agar produk ramah lingkungannya bisa diterima di semua kalangan dan semua usia. Hal ini dikarenakan juga usia berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan kebiasaan dalam membeli produk. Itu menurut First Insight dari tahun 2019. Kemudian di sebelah sini ada tabel dalam memilih merek produk berkelanjutan. Dapat dilihat dari tabel tersebut, hasil survei yang dilakukan oleh First Insight menunjukkan bahwa usia 7-24 tahun atau Gen Y 22% lebih memilih untuk membeli produk dari merek yang memperhatikan dampak produk secara berkelanjutan, tidak jauh berbeda dengan usia 25-39 tahun, yaitu sebesar 62%.
Jika dibandingkan dengan interval usia lainnya seperti 40-54 tahun, Gen X 54%, 55-73 tahun yaitu 42%, dan 74-91 tahun yaitu 48%. Dari hasil interval usia tersebut, kurang dari 50% tidak memilih produk yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa usia yang lebih tua seperti usia di atas 40 tahun kurangnya kesadaran untuk memilih produk dari merek yang memiliki perhatian terhadap lingkungan secara jangka panjang dibandingkan dengan usia yang lebih muda seperti usia 7-24 tahun. Di tabel selanjutnya merupakan data seberapa mau konsumen membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Data survei tersebut memperlihatkan bahwa interval umur 7-24 tahun sebanyak 73% rela membayar lebih untuk produk ramah lingkungan, tidak jauh berbeda dengan usia 25-39 tahun, yaitu 68%. Jika dibandingkan dengan interval umur yang lebih tua seperti 40-54 tahun, yaitu 55%, kemudian usia 55-73 tahun yaitu 42%, dan usia 74-91 tahun yaitu 48%. Dari seluruh usia tersebut, hampir 50% dari semuanya tidak ingin membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Hal ini dapat dikatakan bahwa usia yang lebih tua seperti 40 tahun ke atas kurangnya dalam menerima produk yang ramah lingkungan dan tidak mau membayar lebih untuk mendapatkan produk tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Aqualife merupakan produk AMDK yang dikeluarkan oleh Aqua yang merupakan produk AMDK ramah lingkungan pertama di Indonesia yang paling mudah untuk didapatkan melalui toko retail terdekat maupun toko online. Penelitian ini memiliki pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pokok permasalahan yang ingin diteliti agar lebih teralah dalam pembahasan. Pembatasan penelitian ini berasal dari ruang lingkup penelitian. Usia yang lebih tua seperti usia di atas 40 tahun menjadi pembatas dalam penelitian ini. Alasan utama usia yang lebih tua menjadi sampel penelitian ini dikarenakan masih banyak yang kurangnya memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dan juga peneliti akan lebih mengkaji faktor-faktor dan alasan mengapa usia yang lebih tua seperti usia di atas 40 tahun kurangnya mendukung dengan adanya green marketing pada suatu brand. Peneliti juga sudah melakukan prasurvei. Berikut adalah hasil kuesionernya. Berdasarkan prasurvei yang sudah peneliti lakukan di kalangan konsumen yang usianya di atas 40 tahun, melalui metode kuesioner terdapat 37 responden dengan persentase 73% yang sudah mengetahui produk Aqualife adalah inovasi dari brand Aqua yang menerapkan green marketing atau produk ramah lingkungan. Bahkan beberapa sudah pernah membeli dan sisanya 27% menyatakan tidak mengetahui produk Aqualife adalah produk yang ramah lingkungan. Lalu untuk hasil prasurvei brand image terhadap produk Aqualife diingat dan mudah dikenali, dengan sisanya 48,6% yang menyatakan tidak setuju akan hal itu. Kemudian untuk hasil prasurvei purchase decision atau keputusan pembelian terhadap produk Aqualife dengan persentase 27% menjadikan produk Aqualife sebagai pilihan dalam membeli produk dibandingkan produk air minum dalam kemasan lainnya. Sedangkan sisanya 73% menyatakan kurang setuju dikarenakan beberapa faktor seperti lokasi penjualan produk Aqualife yang jarang ditemukan atau jauh dari lingkungan responden, harganya yang lebih mahal daripada produk biasanya, dan sebagian besar dari responden tidak ingin membayar lebih untuk membeli produk Aqualife sebagai produk yang ramah lingkungan, karena menganggap bahwa produk Aqualife sama saja dengan produk lainnya yang bukan produk ramah lingkungan. Sehingga dari hasil prasurvei tersebut bahwa
Penerapan green marketing oleh produk Aqualife sebenarnya sudah efektif untuk menjadi produk yang berkelanjutan. Hanya saja ada beberapa faktor yang membuatnya jadi kurang dalam keputusan pembelian konsumen yang berpengaruh pada brand image untuk di beberapa kalangan. Jika perusahaan tidak mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan tersebut, maka tidak akan ada kemajuan dan berkembangnya untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran khususnya pada produk Aqualife. Upaya yang dilakukan oleh produk Aqualife dengan melakukan pemasaran serta penjualan dengan menerapkan green marketing diharapkan mampu untuk menemukan inovasi dan terjun langsung untuk mengenalkan produknya pada masyarakat agar dapat diterima oleh semua kalangan. Aqualife juga sebaiknya mensosialisasikan kemasan produknya yang dapat didaur ulang dalam mengembangkan strategi green marketing, meningkatkan persepsi pelanggan di semua kalangan saat mengkonsumsi Aqualife, serta melakukan evaluasi terhadap pendapat dan kritik dari konsumen mengenai produk Aqualife. Lanjut kita akan membahas bab 2, yaitu ada landasan teorinya yang pertama. Jadi di sini saya menggunakan strategi pemasaran. Dalam beberapa tahun istilah kata pemasaran dan strategi pemasaran lingkungan telah menjadi hal yang biasa. Seminar pertama tentang pemasaran ekologis pertama kali diselenggarakan oleh American Marketing Association atau AMA. Pada tahun 1975, hal tersebut menjadi pemulai perkembangan dari strategi green marketing. Green marketing menurut AMA adalah praktik memasarkan suatu produk dengan anggapan produk tersebut ramah lingkungan yang meliputi modifikasi produk, pengembangan proses produk yang ramah lingkungan, dan pengemasan produk. Kemudian kita menurut Othman dan kawan-kawan tahun 2006 menyatakan green marketing sebagai all action aimed at generating and facilitating any intent to meet human needs in such a way that these needs and desires are met with the least amount of negative effect on the natural environment as possible. Tujuan utama dari green marketing adalah untuk meningkatkan interaksi antara bisnis dan lingkungan, yang dimana green marketing adalah aktivitas untuk memuaskan kebutuhan dari masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, lanjut, yaitu hubungan antara variabel dan hipotesis. Yang pertama itu hubungan antara variabel green marketing atau X terhadap keputusan pembelian atau Z. Menurut Nandaika dan Respati tahun 2021, brand image dapat ditingkatkan melalui penerapan green marketing dengan menggunakan teori strategi pemasaran oleh perusahaan. Konsumen membeli barang, salah satunya faktor adalah barang tersebut mempunyai dampak kepada lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan Ngurah tahun 2021 mengenai green marketing mempengaruhi keputusan pembelian AMDK Ades di Denpasar. Menurut penelitian tersebut, makin meningkatnya green marketing, maka akan makin besar keputusannya dan sebaliknya. Kemudian berdasarkan jurnal yang pertama menurut Kadek Ayu, Arisma, Dwi, dan Nimade tahun 2017, yang hasilnya green marketing mempengaruhi keputusan pembelian brand image. Mempengaruhi keputusan pembelian green marketing, mempengaruhi brand image, green marketing terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua menurut Ugeng Budi Haryoko dan Hesti Ayu Agustin Ali pada tahun 2018 yang menghasilkan green marketing positif terhadap brand image. Kemudian yang ketiga menurut Lucina Witek dan Wislawa Kuzuniar pada tahun 2021 yang menghasilkan green marketing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di kalangan lanjut usia. Itu versi kontranya. Kemudian yang keempat menurut I Gusti Agung Nanda, Dwi Pamurti, Muhammad Khalid Mawardi, Ingang Perwangsa Nuralam pada tahun 2018 yang menghasilkan green marketing mempengaruhi terhadap keputusan pembelian brand image.
Pengaruh mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, dan green marketing mempengaruhi terhadap brand image. Kemudian yang kelima, menurut Muhammad Husnayaki dan Imade Purnami pada tahun 2020, yang hasilnya green marketing mempengaruhi secara simultan terhadap keputusan pembelian. Green marketing yang meliputi green product, green price, green place, dan green promotion mempengaruhi secara parsial terhadap keputusan pembelian. Jadi hasil hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh langsung antara variabel green marketing atau X terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, hubungan antara variabel green marketing atau variabel X terhadap brand image atau variabel Y, yaitu green marketing dapat meningkatkan brand image di mata konsumen sehingga citra baik dari perusahaan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan temuan Pak Murti tahun 2019, yaitu variabel green marketing mempengaruhi brand image barang Starbucks Cafe di Ubud. Hal ini menunjukkan bahwa makin baik penerapan green marketing akan makin mempengaruhi brand image. Berdasarkan jurnalnya, yang pertama menurut Muhammad Ega, Nandaika, dan Ninyoman RSI Respati pada tahun 2021. Hasilnya yaitu green marketing mempengaruhi keputusan pembelian, brand image mempengaruhi keputusan pembelian melalui brand image. Kemudian yang kedua, menurut Yolanda dan Ngurah pada tahun 2021, hasilnya yaitu green marketing mempengaruhi brand image, green marketing mempengaruhi keputusan pembelian melalui brand image. Kemudian yang ketiga, menurut Yonata Agung Prasetyo tahun 2022, yang hasilnya green marketing secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap green marketing melalui brand image pada produk Aqualife. Kemudian yang keempat, menurut Narges Delaprof, Muhammad Talegan, dan Bahare Nouri pada tahun 2014, yang hasilnya green marketing mempengaruhi keputusan pembelian, brand image mempengaruhi keputusan green marketing, mempengaruhi brand image, green marketing mempengaruhi keputusan pembelian melalui brand image. Kemudian yang kelima, menurut Golrock, Azimi, dan Muhammad Sabani pada tahun 2016, yang hasilnya green marketing berpengaruh positif terhadap brand image. Hasil hipotesisnya yaitu ada pengaruh antara variabel green marketing atau variabel X terhadap brand image, yaitu variabel Y. Kemudian yang ketiga, hubungan antara variabel brand image atau variabel Y terhadap keputusan pembelian atau variabel variabel Z. Citra yang baik dari perusahaan tentu saja akan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Sesuai dengan temuan Yusuf dan kawan-kawan tahun 2014, yaitu persepsi dari brand image konsumen terhadap suatu produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian tersebut memberi kesimpulan jika penerapan brand image yang baik pada perusahaan akan memberikan dampak terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian berdasarkan jurnalnya, yang pertama menurut Yusuf dan kawan-kawan tahun 2014, yang hasilnya brand image konsumen terhadap suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, menurut Lee Hon Chen, Habibah Halepoto, Chun Hong Liu, Naveta Kumari, Shin Feng Yan, King Du, dan Hafizullah Memon pada tahun 2021, yaitu hasilnya adalah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, menurut Supriyadi Wahyu Wiyani, Ginanjar Indra Kusuma Nugraha pada tahun 2017, yang hasilnya brand image berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Itu versi kontranya. Kemudian yang keempat, menurut Muhammad Alex Syaehoni, Ganjar Alfian Ide, dan Yong S. Kwon pada tahun 2017, yang hasilnya brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kelima, menurut Wulandari dan Iskandar tahun 2018, hasilnya brand image memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pembelian. Kemudian hasil hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh langsung antara variabel brand image atau variabel Y terhadap keputusan pembelian atau variabel Z.
Kemudian yang keempat, hubungan antara variabel green marketing atau variabel X dan keputusan pembelian atau variabel Z melalui brand image atau variabel Y. Penerapan green marketing dan brand image sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan kajian dari Dwi dan Akasari pada tahun 2017 tentang dampak dari green marketing dan keputusan pembelian melalui brand image mendapatkan hasil yang positif dan signifikan, dan menurut Carlina dan Setiorini pada tahun 2018 terdapat dampak pengaruh tidak langsung antara green marketing dan keputusan pembelian melalui brand image produk Innisfree. Brand image memberi dampak terhadap green marketing dan yang akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian dari penelitian yang dilakukan oleh Nandeika dan Respati pada tahun 2021. Ini menunjukkan peran besar mediasi brand image perusahaan berdampak pada green marketing dan pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian berdasarkan jurnalnya yang pertama menurut Dwi dan Akasari pada tahun 2017, hasilnya adalah green marketing dan keputusan pembelian melalui brand image mendapatkan hasil yang positif dan signifikan. Kemudian yang kedua menurut Nandeika dan Respati pada tahun 2021, yang hasilnya brand image memberi dampak terhadap green marketing dan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga menurut Carlina dan Setiorini pada tahun 2018, yang hasilnya terdapat dampak pengaruh tidak langsung antara green marketing dan keputusan pembelian melalui brand image, itu versi kontranya. Dan yang keempat menurut Kadek Arisma Dwi dan Imade Asti Aksari pada tahun 2017, yang hasilnya green marketing mempengaruhi keputusan pembelian, brand image mempengaruhi keputusan pembelian, green marketing mempengaruhi brand image, green marketing mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian menurut Agustina pada tahun 2016, yang hasilnya green marketing dapat membentuk brand image secara positif untuk keputusan pembelian konsumen. Dan hasil hipotesisnya adalah terdapat pengaruh tidak langsung antara green marketing atau variabel X dan keputusan pembelian atau variabel Z melalui brand image yaitu variabel Y. Kemudian kita lanjut di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan seluruh konsumen Aqualife yang ada di Indonesia dikarenakan produk Aqualife sangat mudah didapatkan dengan menggunakan media online. Kemudian untuk sampelnya, dalam penelitian populasi tidak perlu melakukan penelitian semua populasi karena akan menyebabkan durasi waktu dan biaya, maka dari itu penelitian ini memakai sampel. Berikut pertimbangan yang digunakan dalam memilih sampel untuk penelitian ini. Yang pertama, responden merupakan konsumen yang mengetahui dan setidaknya pernah membeli 1 kali produk Aqualife. Kemudian yang kedua, responden merupakan konsumen yang usianya di atas 40 tahun, khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, peneliti memutuskan untuk menggunakan 100 sampel konsumen tua Aqualife yang usianya di atas 40 tahun. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Kajian ini berada di area Indonesia. Dengan pertimbangan ini dikarenakan produk Aqualife telah dapat dipesan melalui media online. Pemilihan wilayah yang luas dikarenakan sampel yang cukup sedikit, mengingat bahwa Aqualife merupakan produk yang cukup baru. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak awal masuk semester genap tahun 2023 dengan cara menyebar kuesioner. Kemudian metode pengumpulan datanya, yang pertama sumber datanya itu ada data primer yang merupakan informasi yang saat ini tidak dapat diakses, yang mengharuskan penggunaan berbagai teknik penelitian seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Dan data sekunder merupakan informasi yang telah disediakan atau diterbitkan oleh pihak lain dan dapat digunakan oleh peneliti secara langsung. Itu menurut Tanjung dan Devi tahun 2013. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, di sini peneliti harus menggunakan alat berupa kuesioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian untuk penjelasannya itu dari skala Likert. Untuk pernyataannya itu sangat tidak setuju,
ragu-ragu, setuju, atau sangat setuju. Bobot skornya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk metode analisis datanya, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis jalur atau path analisis dengan metode partial least square dengan tahap outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. Semuanya diukur menggunakan aplikasi analisis dari statistik Smart PLS 4. Untuk penjelasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan analisis jalur atau path analisis. Analisis jalur juga sering disebut sebagai teknik model sebab akibat atau causing modeling. Dalam analisis jalur menguji persamaan regresi yang melibatkan variabel eksogen dan endogen, sehingga dapat menguji variabel mediating dan interfacing pada variabel antara. Analisis jalur juga digunakan untuk mengukur pengaruh langsung atau tidak langsung antara variabel. Sedangkan analisis partial least square PLS adalah metode persamaan struktural berbasis model struktur equation modeling atau SEM. Model PLS dapat dipakai sebagai alat analisis pada penelitian yang dasar teori yang digunakan masih lemah dan indikator yang tidak digunakan tidak ideal. Karena hal itu, PLS bisa digunakan sebagai metode analisis yang berbasis prediksi. Kemudian yang ketiga itu model pengukuran outer model. Merupakan spesifikasi kolerasi variabel laten dengan semua indikatornya. Dengan kata lain, outer model adalah hubungan setiap indikasi terhadap variabel laten. Model luar dapat digunakan untuk mengevaluasi validitas dan mengevaluasi reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memverifikasi kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang sebenarnya diukur. Kemudian untuk model struktural inner model merupakan representasi dari hubungan antara variabel laten model penelitian. Model struktural dapat dievaluasi menggunakan R-square sebagai konstruksi dependent uji T dan signifikansi koefisien parameter jalur struktural. Kemudian untuk pengujian hipotesis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik resampling atau bootstrapping. Bootstrapping digunakan untuk meminimalkan masalah data penelitian yang tidak normal. Penggunaan bootstrapping yaitu dengan cara melihat nilai p-coefficient melalui perbandingan antara p-value. Variabel dari sebuah penelitian dapat dikatakan berpengaruh secara positif ketika tingkat signifikansi nilai p-value-nya di atas 0,05. Itu menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2017. Perangkat lunak Smart PLS versi 4 digunakan untuk menganalisis PLS dalam penelitian ini. Kemudian operasional variabel itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel laten endogen dan variabel eksogen. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya meminta maaf dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.